Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun menyinggung tentang Tulungagung. Barangkali ini kalau dikaitkan dengan unen-unen atau ungkapan yang seringkali terdengar bagi masyarakat Tulungagung, misalnya Blitar itu dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung. Blitar dadi latar itu secara umum bisa diterjemahkan, bisa dimaknai bahwa sejak dulu bahwa di Blitar itu merupakan tempat atau state panggung. Di sana banyak festival menampilkan atraksi-atraksi kesenian. Nah, barangkali sampai sekarang kalau kita mencari artis termasuk dalang yang banyak ya Blitar, state atau panggung, latar, penampilan, performan. Kemudian Kediri dadi kali. Kediri dadi kali itu aliran. Kita tahu Nabi Musa itu dilarung di sungai. Maknanya adalah menempuh jalan thoriqoh atau proses pembelajaran. Boleh jadi di Kediri sampai sekarang kalau kita mengenal pondok pesantren yang terkenal ya Kediri gitu. Nah, Tulungagung dadi kedung. Jadi ulama itu kan ada dua, masyhur dan mastur. Masyhur yang terkenal, mastur yang tenggelam, tidak muncul ke permukaan. Barangkali salah satunya tempatnya di Tulungagung. Jadi makanya diistilahkan Tulungagung dadi kedung. Artinya seberapa besar, seberapa banyak kita mengambil air dari kedung itu terserah kita. Dalam hal ini merupakan subjek bagi para mahasiswa, para pelajar, para mahasiswa kita semua dalam hal ini untuk menuntut ilmu tadi itu. Ini Tulungagung dadi kedung. Kemudian terkait dengan bangsa kita, tadi juga pernah disinggung oleh Cak Nun. Kalau misalkan si Jiwo Tejo mengatakan ada siklus 700 tahunan atau 7 abad tentang bangsa kita, Nusantara ini. Kita bukan bangsa ecek-ecek. Misalnya kita pada abad ke-7, itu kita sebagai bangsa dikenal Kerajaan Sriwijaya. Ini masa keemasan atau masa kejayaan kita sebagai bangsa. Jadi pada abad 7. Nanti kalau ditambah 7 abad atau 700 tahun berikutnya, abad 14, ini ternyata kejayaan Majapahit. Abad 7 ditambah 7 abad 14. Kalau ditambah 7 abad atau 700 tahun lagi, maka jatuhnya pada abad 21 sekarang. Sekarang itu artinya mulai 2001 sampai 2099. Walau alam, artinya ini ada peluang yang sangat besar. Karena kalau misalnya kan di desa itu, kalau di desa saya misalkan, itu niteni gampang. Oh, lurah itu ulon dalan. Nanti 2 periode, nanti habis itu etan dalan. Nanti kembali lagi siklus. Jadi ada siklus yang kemungkinan bisa berulang. Nah, boleh jadi, ini kita tidak tahu. Walau alam, ini bukan urusan kita. Tapi yang jelas ada siklus 7 abad atau 700 tahunan seperti yang dikatakan oleh Ki Sujiwo Tejo. Abad 7 kejayaan Sriwijaya. Abad 14 kejayaan Majapahit. Ditambah 7 abad 21. Artinya mulai tahun 2001 sampai 2099. Jadi artinya masih ada waktu yang sangat panjang. Walau alam. Jadi ini walau alam kita tidak tahu. Nah, menyinggung sedikit lagi kalau dalam kasanah budaya Jawa, dalam konteks pendidikan ini sangat banyak. Misalnya syarat-syarat sebagai pemimpin, begitu pula dengan guru. Itu misalnya ditandai dengan mulat. Mulat itu mengetahui bagaimana seorang dosen, seorang guru mengetahui keadaan mahasiswanya, keadaan muridnya. Mulat, milolo. Milolo itu artinya dibombong. Tidak langsung dimarahi gitu ya, dibombong. Mulat, milolo, miluto, baru dibimbing. Kemudian palidarmo, palimarmo. Palidarmo itu memberikan tanggung jawab atau kewajiban yang baik, sedangkan palimarmo itu kita memberikan maaf. Kita memberikan maaf kepada murid-murid kita atau para mahasiswa kita. Ini barangkali dalam kasanah budaya Jawa. Mulat, melihat.
Milolo bombong, miluto bimbing, bombong bimbing, palidarmo itu memberikan tauladan yang baik, palimarmo memberikan maaf atau ampunan. Ini ya bisa dikaitkan dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Barangkali begitu Cak Nun. Terima kasih. Aku nambahi Mas Wawan. Mosok Tulungagung gak duwe tim untuk riset terhadap sejarahnya, mbah dari kabupaten atau dari kumpulan kampus-kampus. Misalnya aku takon, iki Tulungagung pas Mojopahit melok Mojopahit agak. Dolek ono aja jawab tok, dolek ono temenan. Waktu Sriwijaya sadurunge melok Sriwijaya agak. Tak kandhani ya Rek ya. Mojopahit itu hancur karena 3 hal. Satu, karena ada luapan lumpur sangat besar sehingga pertanian rusak dan infrastruktur ekonomi Mojopahit hancur. Itu di daerah Delta Mojokerto di Desa Canggu, Metune. Itu ada 5 titik lumpur. Dari laporan satelit Rusia ada 5 titik lumpur di daerah Gresik, Tuban, Krian, Mojokerto dan Sidoarjo. Itu bencana pertama yang membuat Mojopahit lemah. Yang kedua, pertentangan antara para priagung dan para bangsawan sendiri yang royokan kekuasaan. Prabu Brawijaya kelima itu punya anak sejumlah 117. Untung ada Sunan Kalijogo yang mendistribusi peran mereka di banyak tempat di seluruh Indonesia, diperdikan sehingga orang Jogja, orang Kebumen, orang Purworejo, orang Gunung Kidul, orang Bantul semua itu turunan Brawijaya. Ya, yang pimpinan-pimpinannya. Nah, bencana yang kedua adalah pertentangan antara para bangsawan. Bencana ketiga adalah datangnya Portugis. Jadi tidak ada pertentangan dengan Islam. Karena selama ini banyak asumsi bahwa hancurnya Mojopahit karena datangnya Islam. Pernah terjadi bentrok dengan kelompok Islam, yaitu bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung, sehingga Sunan Ngudung mati dibunuh oleh anak keduanya Brawijaya V yang namanya Adipati Terung, yang waktu itu menjadi pangapnya militer Mojopahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo ambil inisiatif luar biasa, mengutus Sunan Kudus yang bapaknya mati di Mojopahit dengan 8 orang anggotanya untuk menuju Mojopahit, membawa suratnya Sunan Kudus berpakaian putih-putih dan kuda putih, yang suratnya isinya adalah bahwa Sunan Kudus, itu surat Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan kedatangannya ini ingin menyatakan bahwa dia sudah mengikhlaskan matinya bapaknya dan sudah memaafkan yang membunuhnya dan mengajak bersama-sama untuk mencari kebenaran, ya, bebener, pepener, lan kawicaksanan. Ini cerita sedikit untuk mengelapi Wawan. Kemudian akhirnya terjadi bedol negoro, terjadi perpindahan besar-besaran karena memang ada lumpur yang luar biasa, sehingga kemudian berdirilah kerajaan di Gelagah Putih yang namanya Demak Bintoro. Dan itu seluruhnya yang menjadi political operatornya adalah Sunan Kalijogo. Nah, kemudian Mojopahit menjadi semacam provinsi yang menjadi gubernurnya waktu itu seorang Cina yang namanya Nyolaiwa. Nyolaiwa ini mati karena tidak bisa membangun kembali Mojopahit sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyatnya yang lama. Sehingga dia ditawur sehingga mati dewe. Dan hancurnya Mojopahit sampai hilang istananya itu diserbu oleh Girindrawardana dari Kediri. Nah, Girindrawardana Kediri tidak pernah menjadi bagian dari Mojopahit. Apa sebabnya? Mergo ndek mburine ana Tulungagung. Ngono lho, Rek. Iki golek ana. Aku iki mek ngene iki mek ketok ngono tok. Nek salah-salahno nek jenenge kon duwe data, nek gak duwe data percaya. Lah ngono sih. Yang ngono Rek, mergo ana Tulungagung ndek mburine. Tulungagung iki kedung di mana seluruh bangsa Jawa harus belajar. Kedung itu kan tempat wingit, tempat di mana pantulan cahaya dari langit itu ada di situ. Kita harus belajar ke sini. Kediri itu kan kue balio nang awakmu dewe. Jadi Kediri tidak pernah ikut Mojopahit karena dia menjadi semacam oposan sejarah.
bahwa Mojopahit sekuasa-kuasanya tetap harus, jangan sampai keteladuk, jangan sampai adigang adikung adikuno, tetap harus balik nang awakmu dhewe. Jadi dia penjaga gawangnya Pulau Jawa dan tidak mampu Kediri menjadi penjaga gawangnya secara politik kalau tidak ada kekuatan kebatinan di Tulungagung. Ngono rek. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Blitar, Kediri, Tulungagung pada suatu hari akan menemukan peran sejarahnya untuk seluruh Nusantara Republik Indonesia. Kalau kalian tidak tahu siapa diri kalian sebagai pemain bola, ya gak iso nyaduk bal nang ndi, lak ngono harus ngomong. Maka temukan. Jombang saja sampai hari ini itu belum bisa menentukan hari lahirnya kapan. Jadi kalau ono ulang tahun kota Jombang gurung ono sampai saiki. Mergo sampai saiki gurung ro. Lah wis ah. Jeneng Jombangnya gak ro iku asal usule iku apa? Iku jeneng wong ta jeneng warna ta jeneng kembang ta jeneng wit. Anda juga nanti saya bisa kasih bahan kepada Anda bahwa di Pulau Jawa ini hampir semua nama-nama desa itu umumnya diambil dari nama pohon. Tanjung, Mojo, apa menalian? Jati. Apa sebabnya wit jati itu disebut jati? Itu kan sing jenengno wong Jawa. Mulane disebut jati mergo dheke sing paling idek karo jati ning urip yaitu keabadian. Sing paling awet, sing paling kuat iku wit sing kemudian disebut jati. Mulane ketika Sunan Kalijaga gak nyejo nugel ndase orang-orang iku terus digadhukno meneh dikei serpian kayu jati, gak kayu trembesi. Ya, kayu jati kemudian menjadi simbolisme nilai bahwa nek awakmu kepingin ke diri, kepingin kembali kepada keabadian mau sejati, jangan sampai otakmu nalarmu dengan hatimu berpisah, harus bekerja sama terus menerus. Mulane gurumu ojo tugel, kudu disambung nganggo kesejatian hidup, yaitu serpian kayu jati tadi. Wajib Jawa top jane. Cuman karena dibikin tidak percaya diri oleh negara barat, kamu dibikin tidak percaya kepada Jawa, kamu dibikin tidak bangga dengan Jawa, ya. Kamu lebih bangga menjadi orang barat. Saiki ditambah meneh lebih bangga dadi wong Arab. Jek kait berangkat umroh wis nganggo pakaiane Abu Jahal. Kait nang Juandai lho. Wis nganggo pakaian Abu Jahal. Rumahsamu sing kaya ngono iku Nabi Muhammad tok. Abu Jahal pakaiane ya ngono iku padha ae. Dadi aja merasa terus kon luwih muslim timbangane wong sing kaosan kaya arek iki hanya karena kamu pakai gamis dan serban. Gitu loh. Aku seneng aku nek ndelok wong pakaian ngono iku ya Allah Abu Jahal kae ngono. Ya apa wong itu masalah etnik pakaian lancaran di Arab iku yang ngono iku mosok dadi misale pakai celana cingkrang nyun sewu ya Didik ya. Itu kan ngene lho rek. Semakin kaya orang di sana semakin landung, ngerti landung. Semakin berumbai-rumbai pakaiannya. Kayak saiki nek Lady Di biyen lak rok iku sampai disuweret ya. Jadi pakaian yang ngelember sampai lemah itu kan lambang dari kekayaan. Nah Kanjeng Nabi kondo kono ojo sombong asli ngono iku. Tapi bahasane pakaianmu ojo sampai lengser lemah, nek iso cukup ndukure apa iki mata kaki. Ngono lho. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa simboliknya ojo umum, ojo pamer, ojo sombong ngono lho. Kayak nek bahasa Indonesia apa kare unjuk gigi kon. Injuk gigi itu maksudnya apa? Apa putus ini? Ya gak. Injuk gigi itu artinya menunjukkan kehebatannya. Kan gitu. Jadi makanya jangan melebihi mata kaki, maksudnya ojo sombong. Gak kok terus koncelonoan saini. Mas ya celonoan saini ya api-api gak masalah wong kon kulot kok ya. Gak masalah juga asal jangan mengartikannya secara berbeda. Kalau itu karena cintamu kepada Rasulullah ya tetap apik toh. Kon persis kayak Rasulullah. Apik juga. Cuman ojo nyalahno wong sing gak ngono lho. Sing garai angel iku nyalahno iki. Mergo kon gak cingkrang kok mlebu masjide dipel mari sembayang. Nggih ta mboten?
Ngono lho. Assalamualaikum, selamat datang di Bawah 5 Iya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari kutipan video Sinau Bareng ini sebatas yang dapat kami tangkap kurang lebih adalah Mbah Nun merespon apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Namun sebelum Mbah Nun merespon, terlebih dahulu Kang Wawan sedikit bercerita tentang Tulung Agung dan sekitarnya sebagai wacana untuk pembelajaran bersama. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah poin-poin yang disampaikan oleh Kang Wawan. Poin yang pertama adalah Kang Wawan bercerita tentang istilah-istilah atau ungkapan yang sering terdengar bagi masyarakat Tulung Agung. Misalnya, Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulung Agung dadi kedung. Yang pertama, Blitar jadi latar itu bisa diterjemahkan atau bisa dimaknai bahwa sejak dulu Blitar itu stage atau panggung, di sanalah tempat pertunjukan kesenian dan festival. Bahkan sampai sekarang kalau kita mencari dalang, artis yang paling banyak ya di Blitar. Selanjutnya, yang kedua, Kediri jadi kali. Itu bisa dimaknai bahwa kali atau sungai itu yang terpenting adalah pada alirannya, dan aliran bisa kita artikan sebagai thorikot atau ilmu. Misalkan aliran B, C, dan seterusnya. Intinya di Kediri sangat banyak aliran pembelajaran mulai dari tempat kursus hingga sampai pesantren-pesantren. Kemudian yang terakhir, Tulung Agung jadi kedung itu dapat kita maknai sebagai sumber air. Artinya Tulung Agung adalah kedung atau pusat dari sumber ilmu yang tidak ada habisnya untuk dialirkan.
Selanjutnya, pointer yang kedua dari yang disampaikan oleh Kang Wawan adalah perihal siklus atau putaran. Jadi, jika kita mau mengamati sejarah, maka sebenarnya ada siklus kehidupan yang berlangsung ini. Misalkan, dari model rambut, gaya berpakaian, kesukaan, atau apapun saja, biasanya ada putarannya di mana putaran itu akan kembali ke titik awal. Atau misalkan yang dicontohkan oleh Kang Wawan adalah apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo, bahwa di bangsa kita Nusantara ini selama ini ada siklus 700 tahunan atau 7 abad. Misalkan pada abad ke-7 kita sebagai bangsa ini terkenal sebagai kerajaan Sriwijaya yang sangat berjaya. Selanjutnya 700 tahun kemudian pada abad 14 Nusantara terkenal dengan kejayaan Majapahit. Kemudian jika ditambah 7 abad lagi maka abad ke-21. Dan pada abad 21 ini baru adalah zaman kita hidup sekarang ini. Namun memang sekarang hitungannya masih gerbang awal abad 21 karena abad 21 masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak meramalkan, tidak pula mengklaim. Hanya saja jika kita belajar dari sejarah maka begitulah adanya. Kita tidak mungkin memastikan benar atau salahnya, hanya saja beroptimis semoga memang benar abad ini adalah abad kejayaan kita sebagai bangsa. Kemudian pointer yang ketiga adalah, menurut Kang Wawan, kita bicara tentang wacanan pendidikan dalam Hasanah Jawa itu amat sangat banyak. Sedikit contohnya, misalkan yang selama ini menjadi semboyan pendidikan di Indonesia yakni ing ngarsa Song Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Atau yang juga dicontohkan oleh Kang Wawan, misalkan syarat-syarat bagi pemimpin atau pendidik adalah harus memiliki 5 syarat wajib. Yang pertama adalah mulat. Bagaimana seorang dosen, seorang guru dan sejenisnya itu, yang pertama dia harus mulat. Mulat itu artinya melihat atau mengetahui. Dalam hal ini banyak tafsirannya, misalkan harus mengetahui ilmu dengan baik, harus mengetahui anak didiknya, dan seterusnya. Kemudian syarat atau indikator yang kedua adalah milolo. Milolo di sini bermakna bombong. Atau bisa juga diartikan sebagai membuat senang atau menggembirakan. Jadi terlebih dahulu tidak boleh marah-marah, namun harus bisa bombong. Selanjutnya barulah miluto atau membimbing. Setelah bisa membuat anak didik itu gembira, maka selanjutnya barulah kita membimbingnya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah palidarmo dan palimarmo. Palidarmo itu memberi kewajiban yang baik. Sedangkan palimarmo artinya memberi maaf. Artinya kita harus senantiasa memaafkan anak didik kita. Akhirnya jika semua proses itu sudah berjalan, maka yang terakhir kita harus senantiasa memaafkan murid atau anak didik kita. Kurang lebih itulah pointer-pointer yang disampaikan oleh Kang Wawan. Selanjutnya Mbak Nun merespon yang sudah dikemukakan oleh Kang Wawan. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, garis besar dari yang Mbak Nun ungkapkan kurang lebih adalah, pertama-tama Mbak Nun bertanya begini, masa Tulungagung tidak punya tim riset sejarahnya sendiri? Contohnya dari kalangan mahasiswa Tulungagung atau komunitas-komunitas dan sebagainya. Misalkan ini Tulungagung pas Majapahit ikut Majapahit apa tidak? Waktu Sriwijaya sebelumnya juga ikut Sriwijaya apa tidak? Mbak Nun pun menawarkan untuk mencari sejarah dengan benar-benar. Selanjutnya, Mbak Nun sedikit memberikan contoh. Misal, Majapahit dulu itu hancur karena 3 hal. Yang pertama, karena ada luapan lumpur yang sangat besar sehingga merusak infrastruktur, pertanian, dan ekonomi Majapahit. Dan itu di daerah Mojokerto, di desa Canggu, titik keluarnya lumpur. Bahkan dari laporan satelit Rusia itu ada 5 titik luapan lumpur, yakni di daerah Gresik, Tuban Krian, Mojokerto, dan Sidoarjo. Itu sebab utama yang membuat Majapahit lemah. Kemudian yang kedua adalah pertentangan antara priagung-priagung atau bangsawan Majapahit yang saling berebut kekuasaan. Sebab kehancuran Majapahit yang ketiga adalah datangnya Portugis.
Jadi tidak ada sejarahnya bahwa Majapahit hancur karena diserang Demak atau karena diserbu umat Islam. Kurang lebih begitu sedikit contoh yang Mbah Nun kemukakan tentang anjuran untuk mempelajari sejarah dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, pointer dari Mbah Nun sebenarnya masih sangat banyak. Namun kurang lebih intinya adalah Mbah Nun mengajak jamaah agar menjadi dirinya sendiri dan banggalah menjadi orang Jawa. Kurang lebih itu garis besar respon dari apa yang Mbah Nun sampaikan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.